Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang sifat huruf ya, istilah-istilahnya. Perlu diketahui huruf hijaiyah itu semuanya ada 28 ya. Itu sudah sepakat ulama ahli qiraah, ahli baca. Huruf hijaiyah itu ada 28. Jadi misal ditanya, Asri arif huruf hijaiyah ada berapa? Jawabannya gimana? 28 ya. Itu teh dengan menyatukan alif dengan hamzah, dihitung satu gitu maksudnya. Nah, huruf yang 28 ini masing-masingnya, tiap huruf itu maksudnya ya memiliki sifat pribadi, disebut dengan sifat lazim ya. Nah, sifat lazim untuk huruf ini semuanya ada 17. Di sini ditulis ya, 1 sampai 17. Pernah dapat yang begini belum? Belum ya. Jadi udah dipotek kan belum? Udah ya. Ada 17 sifat lazim. Menurut pendapat yang lain ada 18 katanya. Beda dikit gitu. Ya, ada sifat yang pertengahan itu nanti ke depannya, oke, dalam prakteknya akan dijelaskan. Tapi yang inti ini 17. Nah, yang 17 ini yang 1 sampai 10 ini saling berlawanan. Ini udah Bapak susun ya. Nih, nomor 1 lawannya nomor 2. Nomor 3 lawannya nomor 4 gitu ya. Nomor 5 lawannya nomor 6. Nomor 7 lawannya nomor 8. Nomor 9 lawannya nomor 10. Jadi huruf sifat lazim itu ada 17, yang 10 diantaranya itu masing-masing saling berlawanan. Maksudnya 5 lawan 5 begitu. Sedangkan yang 7 sisanya yang ini nih, ini tidak punya lawan, artinya mandiri gitu. Paham ya? Jadi sifat lazim yang 17 itu begitu perinciannya. Nah, yang pertama, sifat lazim yang pertama itu disebut jahar. Apa? Jahar. Apa jahar? Jahar itu katahan napas. Napasnya tertahan. Seperti kemarinnya ketika hamzah dimatikan, ba. Napas tertahan. Tapi kan bukan cuma napas ya, termasuk yang suara juga tertahan itu. Di napas dan suara keduanya tertahan. Makanya yang muncul adalah sifat jahar dan syiddah ya. Syiddah. Ba. Nah, jahar ini memiliki lawan, yaitu hamas. Apa? Hamas. Nah, kalau jahar artinya tertahannya napas, sedangkan hamas itu malah berjalan napas, tidak tertahan ya. Nah, itu sehingga disebut berlawanan jahar dengan hamas. Artinya ketika suatu huruf memiliki sifat jahar, maka dia tidak memiliki sifat hamas. Itu ya. Tapi yang memiliki sifat hamas, dia tidak memiliki sifat jahar. Ya. Nah. Jadi jahar dengan hamas ini berlawanan. Jahar artinya tertahannya napas ya. Tahan napas. Kalau hamas berjalan napas, nanti katahan. Ini 1 dan 2. Yang ketiga syiddah. Syiddah artinya tertahannya suara. Tertahannya suara. Nah, lawannya adalah rukhawah. Rukhawah. Berarti rukhawah artinya berjalannya suara. Kalau syiddah tertahannya suara, rukhawah berjalannya suara. Jadi ketika huruf yang memiliki sifat rukhawah di waqaf dihentikan, si suaranya tidak tertahan, tetap lepas gitu ya. Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rukhawah. Kemudian yang kelima, ini lawannya yang keenam. Kelima itu isti'la, lawannya istifal. Apa isti'la? Isti'la itu artinya lidah itu turun, lidah itu naik ke atas ya, naik gitu.
mendekati apa langit-langit mulutnya. Itu isti'la. Jadi ketika mengucapkan huruf, si lidah itu ke atas naik merapat mau ke arah langit-langit, itu disebutnya isti'la, sifat huruf tersebut. Lawan isti'la tentu istifal ya. Kalau isti'la kan merapat ke atas, kalau isti'la malah merenggang menjauhi kan. Artinya di sini letah kehandap atau tumurun. Gampang kan? Ya. Soalnya mulut suara itu kan di mulut semua. Di mulut semua. Huruf hijaiyah 28 itu keluarnya di mulut gitu. Cuma ada yang di bibir, ada yang di tenggorokan, ada yang di rongga mulut, itu nanti dijelaskan di depan. Ini sifatnya dulu ya, sifat lazim nih. Sampai nomor 6 baru saja. Kemudian yang ketujuh ini lawannya yang nomor 8, yaitu itbaq. Nomor 7 itu itbaq. Itbaq itu rapatnya lidah ke lak-lakan dalam bahasa Indonesia apa ya lak-lakan itu. Sedangkan lawannya yaitu infitah ya. Lawan itbaq itu renggang lidah dari lak-lakan tenggorokan ya. Itbaq lawannya infitah. Ini hampir sama sih dengan istilah dan istifal ya. Cuma kalau istilah dan istifal itu melihat posisi lidah, sedangkan itbaq dan itu tuh melihat rapatnya atau renggangnya gitu ya. Jadi kalau melihat lidah itu merapat itu istilah, tapi ketika merapatnya sendiri adalah itbaq gitu. Jadi nomor 7 ini itbaq lawannya infitah ya. Kemudian yang ke-9 idlaq, itu lawannya ismat. Yang ke-10. Idlaq itu enteng huruf karena letah, jadi ringan. Pengucapan huruf itu di lidah itu terasa ringan. Sedangkan ismat ini sebaliknya berat ya. Berat itu seri bagi lidah orang-orang barat kan itu agak pendek ya. Jadi mereka itu cadel. Kalau kita alhamdulillah normal sama ya, mengucapin huruf apapun bisa gitu. Kalau mereka kadang ada yang susah mengucapkan R misalnya ya, cadel juga. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang dirasa berat di lidah. Kalau kita alhamdulillah normal gitu. Itu perinciannya ya. Jahar lawannya hamas, sidah lawannya ruhawah, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, dan idlaq lawannya ismat ya. Yang 10 itu 5 lawan 5 begitu. Nah sekarang yang 7 ini tidak punya lawan, ini mandiri ya. Yang ke-11-nya ini sopir apa? Sopir. Arti sopir itu desis, ngaheot, bahasa Sunda ngaheotnya. Ngaheos gitu. Sehingga suara ular, ada desis. Nah sopir ini untuk bunyi sod. Nah ini sebelum terdengar bunyi hurufnya tuh ngaheos dulu gitu. Sode, sode, sode. Ada kan surah sod ya, dimulai dengan huruf sod itu. Sode, sode. Nah, harus ada desisnya itu. Sode ya. Ini huruf sod yang memiliki sifat sopir. Kemudian yang ke-12 itu ada yang disebut sifat qalqalah apa? Qalqalah, maksudnya qalqalah itu ada pentalan ya, di dalam bahasa Sunda tulisnya make auhan. Ayah suara pentalan gitu. Auhan teh begini, kalau misalnya kita ada di lembah ya menjerit, nah kan suara tuh lepas, suka balik lagi kedengaran. Ya itu ada pentalan gitu. Nah yang memiliki sifat qalqalah itu ada 5 huruf. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau kata ibu-ibu ya, upakan ngajar ibu-ibu baju di toko katanya. Ba, ju, di, to, ko, maksudnya huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan qaf ya, baju di toko itu. Ini kalau tajwid seperti ini di sekolah diajarin nggak? Di SMP? Di pengajian diajarin. Oh, pengajian di mana? Di madrasah. Oh, di madrasah. Sifat lazim juga sama? Atau sifat aridi?
idhar, idgham, ikhfa gitu. Iya yang ada di Oh iya, Aridi ya. Siapa yang ngajarin? Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Tapi sifat ini belum ya? Belum. Mm-mm. Nah, jarang ini mah sifat lazim mah. Kan baca Quran itu 3 mahrojnya harus kuasai itu. Harus hafal. Kemudian sifat lazim dan sifat aridi gitu. Ya, benar ini melengkapi ya kalau sifat aridi di sana diajarin bagus gitu. Itu karena wajibnya gitu. Yang ke-13 sifat layin atau lin ya, lilis sorana lilis itu misalnya wawu atau ya yang disukun sebelumnya patah ya, misalnya lau nah gitu, lau atau soi ya, lau atau soi itu layin namanya. Yang ke-14 inhirab ya, condong karena tungtung letah. Nah ini apa belum dapat contoh nih ya. Ke-15 takrir, ini artinya getar, itu huruf ro ya, huruf ro yang memiliki sifat takrir. Cuma ro ini ada yang tebal di ucapannya, ada yang tipis, ada yang pertengahan. Nanti ada di sifat aridi itu penjelasannya. Yang ke-16 tapashi, apa? Tapashi artinya mancawura napas, maksudnya mulut itu penuh dengan udara ya kalau mengucapkan huruf yang memiliki sifat tapashi itu shin ya, shin yang titik 3 itu. Kalau bahasa Sunda kami suka mencontohnya begini, kayak ngusir ayam misalnya, ngejemur beras atau apalah ya, datang ayam ya. Nah diusir ku kolot balem syiuh, nah gitu ngusir teh syiuh. Nah itu ada sifat apa sih? Shin. A'udzu billahi minasy. Nah surah teh ngaguru gitu ya di mulutnya. Harus gitu ya, ada tapashi gitu. Beda dengan sin kecil. Bis si gigi itu cakep. Bis nggak terlalu besar. Tapi kalau shin, contohnya misalnya bis pakai sin ya, yang pakai sin besar kan bis ya. Kalau pakai sin besar mah bis. Beda suaranya juga ya, ada tapasinya. Kalau itu contoh aja sih, sebenarnya nggak ada yang begitu ya. Kalau di Al-Quran kan pakai sin kecil malah. 17 istitolah. Istitolah itu ngalonjorna lidah. Huruf yang memiliki sifat istitolah itu yang o ya. Kalau dalam bahasa kita ada o nya, misalnya sod, bod, o, to, apalagi zo. Nah itu sifat istitolah itu di huruf yang itu. Jadi ada orang yang bilang gini, di Arab itu nggak ada o katanya, semuanya a. Itu keliru ya, keliru itu. Terutama orang Aceh, kukuh orang Aceh. Jadi mereka bilangnya bukan Bismillahirrahman, bukan hiroh, tapi hirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu karena mereka berpikir nggak ada o. Mereka lupa dengan huruf-huruf yang memiliki sifat istilah itu. Ya, kita dengar juga kan orang Arab sendiri yang ahli qiraah misalnya kayak siapa? Misari Rasid. Itu kalau kita dengar ada suara itu. Kayak ucapan shod, ucapan ro ya. Apa kamu pernah ketemu waktu di sama huruf dulu orang Aceh kukuh? Nggak ada. Salah. Kalau kita bilang ro itu salah, harus ra. Disalahin. Itu karena ilmu orang itu tidak sama ya. Nah, kita diam aja lah, terserah. Dia yakinnya begitu sih. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu begitu harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena logika, dia cocoknya dengan logika gitu, bukan teori tajwid ya. Di tajwid ada itu huruf yang istilah itu yang dalam bahasa Sunda itu o ya, o. Seperti Allah, Allah. Itu memang dari Arab juga kedengarannya Allah kan. Itu oleh orang-orang yang gitu. Soalnya di masyarakat ada aja yang baru macam gitu, harus tetap pakai a gitu. Jadi Allah, cepet tebal Allah, Allah. Menurut saya kita mah aneh malah kan. Kita dengar orang lain juga Allah ya pakai o. Di medsos juga, di Facebook juga pernah debatnya masalah kayak gini gitu. Ya itu ngelatih aja ya, kalau di medsos debat tuh kita layani gitu kan. Jadi pemikiran itu bagaimana gitu ya. Untungnya di medsos ribetnya gitu. Di kenyataan mah nggak enak. Jadi ini sering ya sifat yang
17 sifat lazim itu perinciannya seperti tadi ya. Nanti ada yang ke-18 ya, sifat bayina atau apa namanya tawasud ya, pertengahan ada nanti. Tapi intinya ini nih 17 ya. Yang 10 memiliki sifat, kemudian yang 7 tidak lawan ya, yang 10 itu berlawanan. 5 lawan 5, kalau yang 7 sisanya itu tidak memiliki lawan mandiri ya. Nah, kalau itu sudah dipahami ya, berlanjut ke perincian. Nah, perincian sekarang ya. Nah, ini nih yang pertama ini tentang hamzah ya. Hamzah itu ada 5 sifat lazimnya. Ini dinadomkan ya. Nah, lagunya kayak kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu ya. Lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasamtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah syidah ismat. Kemudian lil ba'i fathun syiddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza taqaqalu. Sifat pikeun ba genep infitah syidah jahar istifal idlak jeung qalqalah. Yang ketiga ta ya. Lita iwal kapistifalun misat wasidatun fathun kaza wa usmitat. Sifat pikeun tak 5 sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Nah, ini contoh dari 3 huruf aja ya. Itu ada yang sama ya, kayak hamzah dengan ta. 5 sifatnya. Sedangkan ba ini 6 malah ya, lebih 1. Nah, di antara ketiga huruf ini memang ada yang sama sifatnya seperti di di hamzah. Hamzah itu kan memiliki sifat jahar. Di ba ada nggak jahar? Ada kan? Ya, jahar tuh. Apa jahar? Di belakangnya gitu. Ada. Kemudian hamzah ada sifat istifal. Di ba ada istifal nggak? Di ba ada kan? Nih tasapulu istifal. Jadi ada yang sama ya. Kemudian infitah. Nah, fathun di sini ya. Di hamzah ada infitah. Di ba ada nggak infitah? Ada kan nih fathun ya. Infitah. Jadi ada yang sama 3. Jahar, infitah, istifal. Satu lagi malah ini sidah juga ya. Di hamzah ada sidah, di ba juga ada. Jadi 4. Nah, 4 sifat di hamzah itu ada juga di ba ya. Kemudian ismat. Nah, di hamzah ada, di ba tidak ada. Kemudian qalqalah di ba sama idlaq ya. Ini di hamzah tidak ada. Kemudian ta. Ta itu sifatnya ada 5 ya. Ini lita iwal kapi ini maksudnya ta dan kap ya, ini sama sifatnya begitu, tetapi yang diajarkan sini tak dulu gitu ya. Jadi lita iwal kapi istipalu nih misatnya. Jadi istifal pertama kan, kedua hamas ya, hamas, ketiga sidah, keempat infitah, kelima ismat. Nah, Bapak harap sih kedepannya Asri hafal. Asri sifat hamzah ada berapa? Ada 5 pak, apa aja? Nah, sebut jahar, istifal, kita sudah ismat itu ya, harus dihafalkan itu. Kita latihan sendiri di rumah, dilihat nadomnya, dihafalkan. Ba apa aja dihafalkan ya. Sehari 1 huruf misalnya, besok misalnya huruf hamzah ayat 5, hafalkan. Besoknya huruf ba ada 6, hafalkan sampai kakak tahu ya. Itu berguna nanti ya, suatu saat misalnya pasti ngajar ya, mungkin bisa lebih paham daripada bapak gitu ya kan. Asli mah perempuan usahakan mengajarnya perempuan lagi gitu kan. Nah, kita baca dulu ya, dari sini sampai ke sini 2 kali aja ya, 1 2 3 1 2 3 gitu. Coba gini, ini sampai bawah sekali, terus sekali lagi ya.
lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasamtun ya fata pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat lil ba'i fathun siddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza takol kolu sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal idlak jeung kolkolah lita iwal kapistifalun misat wasidatun fathun kaza wa usmitat sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasidatun wasamtun ya fata pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat lil ba'i fathun siddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza takol kolu sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal idlak jeung kolkolah lita iwal kapistifalun misat wasyidatun fathun kaza wa usmitat sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Mau nyoba sendiri? Dari 1 sampai itu sekali aja. Lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasamtun ya fata pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat lil ba'i fathun siddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza takokolu sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal islak jeung kolkolah lita iwal kapistifalun misat wasidatun fathun kaza wa usmitat sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Iya, bagus. Nah ini tolong di fotokopi ya, Sri. Ini dalam versi bahasa Indonesia nih, lengkap ini ya. Kalau bisa udah fotokopi jangan hilang. Obatnya nggak ada. Ya, fotokopi dulu. Kalau udah ini tolong kembaliin ya. Dari dulu ya. Alhamdulillah. Makasih Sri ya. Nah ini mau udah ya di foto ya. Ya udah.